Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda dhama'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga majelis kita ini menjadi majelis yang mengantarkan kita kepada kefahaman yang mendalam terhadap Islam, terhadap iman, terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan menjadikan kita juga semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjadikan kita kenal dengan Allah dan semakin dalam pula dan tebal pula keimanan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini adalah, kalau di jadwal saya di sini berarti ini adalah pertemuan pertama di tahun 1447 Hijriah ya. Dan ini luar biasa sekali. Alhamdulillah kita sudah masuk pada tahun 1447 Hijriah. Tidak terasa bahwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lewat dari kita 1447 tahun. Ya, 1446 tahun kita masuk ke yang 47 ya. Sudah hampir 1500 tahun ya, Masya Allah ya. Dan tentu ini adalah waktu yang panjang buat kita, dan setiap awal tahun Hijriah itu mengantarkan kita kepada bermuhasabah ya, untuk melihat bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hijrahnya, bagaimana perjuangan para sahabat yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah orang Islam, orang beriman ini mengingat atau memperingati tahun baru hijriahnya ya. Jadi memperingati tahun baru hijriah ya boleh-boleh saja ya. Tidak kemudian secara mutlak dianggap sebagai bid'ah, dianggap sebagai sesuatu yang batil ya, tidak juga. Boleh saja, tapi isinya apa dulu ya. Memperingati tahun baru hijriah itu isinya apa dulu? Kalau isinya maksiat ya betul, nggak boleh ya. Karena justru dengan hadirnya tahun baru hijriah ini, atau kita masuk pada tahun baru itu, harusnya kita itu mengisi diri kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Masih dikasih umur, masih dikasih iman, masih dikasih istiqomah di atas Islam dan iman kita, itu kita harus syukuri semuanya ya. Yang kedua, kita mengingat ya bahwasanya hitungan hijriyah, hitungan tahun dan tanggal hijriyah itu mengingatkan kita kepada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitulah tujuannya. Jadi tanggalan hijriyah ini, orang pertama yang mencetuskannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada saat itu mencetuskan hitungan tanggalan buat umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam biasanya mengambil tanggalannya, kalau nggak ngikuti Romawi, mengikuti kebiasaan tanggalan jahiliyah
ia tidak membawa hikmah apa-apa, tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan apa-apa. Bahkan di sana malah kalau tanggalan-tanggalan jahiliyah itu nanti malah mengantarkan untuk mengingatkan kepada kesyirikan-kesyirikan, mengingatkan kepada adat istiadat lama jahiliyah yang sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar bin Khattab pada saat itu berinisiatif, ya, bahwasanya umat Islam ini penting untuk punya hitungan tahun kalender hijriah sendiri, kalender sendiri, ya. Lalu kemudian beliau mencetuskan kalender kita dimulai dari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, yaitu tahun di mana Rasulullah hijrah itu adalah tahun ke-1. Nah, begitu dihitung, sehingga sampai hari ini kita sudah melewati 1446 tahun yang lalu, dan kita hari ini sudah masuk pada yang 1447-nya, ya. Nah, jadi memang tujuannya adalah untuk menjadikan umat Islam ini semakin dekat pada Allah, semakin dekat pada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang penting untuk kita ingat, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tujuannya adalah supaya umat Islam ini bisa menjalani hari-hari dalam setahun itu dengan hari-hari dan bulan dan minggu yang mengantarkan mereka kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sering kita ingatkan bahwasanya umat Islam harusnya kembali kepada kalender hijriah. Kalau saat ini banyak umat Islam malah yang diingat adalah kalender Masehi. Kalender Masehi adalah kalendernya Romawi. Isinya adalah bulan-bulan penuh dengan nama-nama kesyirikan semua. Ya, dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei dan sebagainya. Itu kalau dikaji satu persatu itu nanti kita menemukan di situ ternyata nama-nama dewa, nama-nama bintang-bintang yang keyakinan-keyakinan yang nggak benar. Ya, kenapa kok dinamai ini? Oh, ini nama dewa ini nama dewa itu. Ya. Artinya bertabaruk mencari barokah dari nama-nama dewa-dewa musyrikin. Harusnya kita jijik ya dengan itu semuanya, harusnya. Ya. Kita harusnya jangan dong pakai itu. Ayo umat Islam pakai bulan-bulan hijriah. Ya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan sebagaimana yang ditetapkan di dalam kitab Allah. Ya, lalu Allah sebutkan di situ minha arba'atun hurum. Di sana ada 4 bulan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan-bulan yang suci, bulan mulia selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sudah jelas, ya. Ada 4 bulan disebut dengan bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian 1 bulannya adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Di mana bulan-bulan itu wala tadzlimu fihinna anfusakum. Nah, kita diajari apa sama Allah? Jangan berbuat maksiat di bulan-bulan itu. Nah, jadi kita diantarkan untuk takwa. Diantarkan dalam bulan-bulan itu untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Januari, Februari, Maret, April enggak ada. Ya, enggak ada. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian mengkaji tentang bulan-bulan itu, yang Anda temukan adalah nama dewa-dewa, nama para penyembah matahari, para penyembah bintang-bintang, ya. Nanti kemudian dibawa ke zodiak-zodiak, ya, dibawa kepada kesyirikan. Makanya jangan sampai umat Islam kemudian malah melupakan hitungan kalender hijriah. Ya, kita yang sudah paham, yang sudah ngaji, Bapak Ibu sekalian, ayo dibiasakan ya tiap hari kita menggunakan kalender-kalender hijriah. Ya, Masya Allah, kalender hijriah itu sampai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan kita untuk berbekam. Ya, untuk kesehatan setiap tanggal berapa? 19 ya 17, 19, 21 berbekam, ya. Silahkan kalau yang mau berbekam diambil, dikop darahnya dikeluarkan, itu insya Allah enak sekali di badan. Nah, monggo, ya.
Sampai urusan kesehatan pun ada di sana. Dan kita yakin tidak ada sesuatu yang ditentukan di dalam Islam kecuali pasti akan membawa kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, kita ingin mengucapkan syukur pada Allah. Alhamdulillah Allah sampaikan kita pada tahun 1447 Hijriah ini, alhamdulillah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan pada kita untuk menjalani tahun-tahun kita ke depan dalam ketauhidan, dalam keimanan yang semakin dalam, semakin tebal, semakin kuat, semakin istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan pembacaan kita dan kajian kita dalam kitab tauhid, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang satu istilah yang penting untuk kita pahami, yaitu istilah yang penting untuk kita pahami supaya kita tidak terjerumus di dalam kesalahan di dalam memahami hal tersebut. Ya, ada banyak istilah yang kemarin dibawa oleh beliau di dalam kitab ini, ya, mulai dari istilah nifak, kufur, fasik, ya, yang sudah kita bahas pada majelis-majelis sebelumnya. Dan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang riddah, yaitu kemurtadan. Kemarin di bulan yang lalu kita sudah membahas, tapi belum selesai pembahasan bidang ini. Ya, seingat saya gitu sih insya Allah. Ya, kemarin baru setengahnya, mungkin baru di awal, tentang definisi, ya, bahwa kemurtadan artinya adalah orang yang kembali menjadi kafir setelah dia masuk Islam. Ya, dan istilah ini kenapa kok dipakainya riddah dari kata-kata radda yaruddu dari bahasa Arab yang artinya adalah kembali. Radda yaruddu itu artinya kembali. Kenapa kok disebut kembali? Karena istilah ini digunakan dari orang-orang yang dahulu, para sahabat yang rata-rata tadinya mereka adalah orang musyrik, kemudian mereka masuk Islam. Dengan dakwah Rasulullah mereka masuk Islam. Lalu kalau ada di antara mereka yang keluar lagi menjadi musyrik, maka disebut kembali kepada syirik. Sehingga istilah ini digunakan untuk menjadi istilah yang kemudian dibakukan di dalam syariat kita. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau buat kita-kita ini yang sejak awal sudah Islam? Kalau nih ada orang sejak lahir keluarganya muslim, bapak ibunya muslim, keluarganya muslim, otomatis dia juga tumbuh menjadi seorang muslim. Lalu tiba-tiba dia pindah agama ketika dia sudah dewasa atau pada umur tertentu dia pindah agama. Apakah itu juga diistilahi murtad? Ya, karena istilah murtad adalah istilah syar'i. Ya, istilah untuk penamaan sebuah perbuatan seorang yang keluar dari agama Islam. Maka disebut murtad. Ya, ini untuk kita memahami tentang makna murtad. Nah, lalu kemudian kemarin sudah kita sampaikan bahwa istilah ini juga disebut atau digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Ya, barang siapa yang murtad, ya, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut, lalu kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka adalah orang-orang yang tertolak semua amalan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu semuanya termasuk ke dalam golongan penghuni neraka, hum fiha khalidun, maka mereka akan berada di sana untuk selama-lamanya. Ayat ini jelas. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menyampaikan kepada kita tentang orang yang murtad, orang yang keluar, pindah agama, ya, dari iman kepada Allah kepada kondisi tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian para ulama memberikan pembagian tentang jenis-jenis kemurtadan, bahwa orang itu bisa murtad, ya, dengan beberapa penyebab, beberapa hal yang menjadikan dia menjadi murtad, ya. Yang pertama, ya, para ulama mengatakan bahwasanya
kemurtadan bisa terjadi karena ucapan. Ya, kemurtadan terjadi karena ucapan. Bagaimana itu? Seperti orang yang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela malaikat-malaikat, mencela bagian daripada syariat, mencela sholat, mencela puasa, ya, menghina agama Allah, menghina nabi-nabinya, apalagi Nabi Muhammad SAW, ya, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas tentang hal-hal tersebut. Kenapa? Karena semua ini adalah bagian daripada syiar dinullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan sarana untuk main-main, bukan sarana untuk diejek-ejek, bukan sarana untuk mainan ejek-ejekan, mencela, ya. Atau Rasulullah SAW, ya, orang mencela Rasulullah SAW dengan tuduhan ini, tuduhan itu, ya, dengan tuduhan yang tidak pantas kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga perbuatan yang mengakibatkan orang itu menjadi batal agama Islam. Kalau dia orang Islam, kenapa dia mencela Allah? Kenapa dia mencela syariat? Ngelek-elek bagian daripada syariat. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ya sudah, seorang mukmin ya harus terima. Kalau Allah bilang halal, ya kita harus meyakini itu halal, itu boleh, tidak perlu dicela-cela. Ya, kalau Allah bilang haram, ya sudah kita katakan itu haram, tidak perlu juga dicela-cela. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menentukan, umpamanya di dalam Al-Quran Allah katakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, para pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Wah, itu barbar, kejam. Nah, ini orang-orang yang mencela syariat Allah. Ini ucapan kalau keluar dari orang yang beriman dengan keyakinan bahwa hukum Allah itu kejam, hukum Allah itu tidak adil, hukum Allah itu jelek, buruk dan sebagainya, maka imannya menjadi batal alias murtad. Ya, hati-hati, ya, hati-hati. Ya. Jadi nggak sembarangan. Kita ketika sudah beriman, iman kita itu bisa batal. Iman kita itu bisa batal, bisa rusak dengan apa? Yang pertama dengan ucapan. Maka hati-hatilah saat berucap, ya. Atau iddia ilmil ghaib, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib. Saya bisa lihat jin dalam bentuk aslinya. Wah, di sudut sana itu ada 5, Bu. Hati-hati, Bu, yang di sudut sana ada 5, Bu. Wah, sebelah sana ada 15, Bu. Yang ujung sana hati-hati. Ya. Namanya mengaku bisa melihat hal ghaib. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan apa? Qul la ya'lamu ghaibas samawati wal ardi illallah. Katakanlah, tidak ada yang bisa melihat dan mengetahui ghaib-ghaibnya langit dan bumi itu kecuali hanya Allah. Ya. Dan mereka yang memang diberitahu dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang mengaku melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Loh Ustaz, lah itu kan Rasulullah melihat dalam bentuk aslinya. Para sahabat juga melihat dalam bentuk aslinya, itu hadis Jibril. Ya. Apakah mereka murtad semuanya? Bukan. Kalau makhluk-makhluk tersebut menunjukkan dirinya, alias namanya menjelma, ya, maka itu memang bisa. Ya. Seperti Jibril yang menjelma ketika datang menghadap Rasulullah lalu bertanya kepada beliau tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat. Atau syaitan bisa menjelma nggak? Bisa. Bagaimana menjelma peristiwanya? Seperti mana yang terjadi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah dijadikan sebagai walinya Madinah dan beliau diserahi Baitul Mal. Tiba-tiba malam-malam ada yang masuk ngambil makanan dari situ.
Ya, ditangkap sama Abu Hurairah, kamu malah mencuri. Saya bawa kamu sama Rasulullah. Dia bilang, oh jangan, tolong jangan. Saya nggak akan kembali. Besoknya ternyata balik lagi. Ya, ditangkap lagi loh. Kamu kemarin bilang nggak mau balik. Sudah, saya janji besok saya nggak akan kembali lagi. Tolong maafkan saya. Ya sudah, besoknya ketangkap lagi. Wow, ini harus saya bawa sama Rasulullah. Ya, kurang ajar kamu ini. Ya, mencuri makanan dari baitul malnya kaum muslimin tidak boleh. Lalu dia mengatakan, tolong jangan bawa sama Rasulullah, tolong saya nggak mau, enggak, maksud kamu saya bawa. Sudahlah, tolong, kalau kamu tidak bawa saya sama Rasulullah, saya akan ajarkan kamu satu cara supaya kamu terhindar dan saya tidak bisa masuk lagi ke tempat kamu ini. Abu Hurairah heran, loh, apa? Kalau kamu mau tahu, syaratnya satu, apa? Jangan bawa sama saya menemui Rasulullah. Oke, nggak apa-apa, saya nggak bawa kamu. Tapi apa itu caranya? Dia bilang apa? Kalau kamu mau tahu caranya supaya saya tidak bisa masuk ke rumah kamu, maka setiap sore, pagi dan sore kamu baca ayat kursi. Ya, nah, ini adalah ayat yang membuat perlindungan kita dari syaitan. Lalu kemudian Abu Hurairah, ya sudah, karena sudah janji nggak dibawa ke Rasulullah, dilepaskan. Tapi besoknya beliau menemui Rasulullah, diceritakanlah peristiwa itu kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah ketawa mendengar itu. Ya. Dan beliau berkomentar mengatakan apa? Shadaqa wa huwa kadzub. Dia makhluk penipu, tapi kali ini dia jujur. Ya sak penipu-penipunya orang kadang ya ada jujurnya juga, ya. Ada jujurnya. Dia makhluk penipu, tapi kali ini dia jujur. Berarti benar ya Rasulullah apa yang diajarkan? Benar. Kalau kamu mau terlindung dari dia, sungguhnya dia adalah syaitan yang menunjukkan dirinya kepadamu, lalu kemudian apa yang diajarkan itu adalah benar. Lalu Rasulullah mulai mengamalkan itu, dan setelah itu nggak masuk lagi dia. Nah, tinggal kita berikutnya. Jangan mau dimasuki apa enggak? Dimasuki tuyul di rumah, ya. Nah, obatnya tuyul supaya nggak masuk adalah ayat kursi. Baca rutin setiap pagi dan sore, dan itu sudah include di dalam zikir pagi dan sore. Ya, al-ma'thurat setiap pagi dan sore. Ya, dibaca, diamalkan setiap hari, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Kecuali yang ditakdirkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kalau Allah berkehendak untuk kita terkena penyakit, terkena apa, ya sudah, itu ujian yang Allah memang inginkan pada kita, sehingga kita diuji supaya kita diketahui seberapa kesabaran kita, ya, kekuatan iman kita pada Allah. Nah, tapi selain dari itu, kalau orang mengaku melihat hal-hal seperti itu, kata Imam Syafi'i, apabila orang mengaku mengetahui hal-hal ghaib, maka sesungguhnya dia hanya ada salah satu dari dua kemungkinan. Apa? Yang pertama, dia adalah seorang penipu, yang kedua dia adalah seorang yang kafir. Ya, nggak bisa ngaku-ngaku ghaib, mengakui hal ghaib. Ya, nah, nanti kita bahas lebih lanjut insya Allah nanti pada bab kedua yang akan kita ambil pada pelajaran berikutnya insya Allah. Baik. Au iddi'ai ghairillahi au istighatsati bihi fi ma la yaqdiru alaihi illallah au isti'adzati bihi fi dzalika, atau berdoa kepada selain Allah, ucapannya minta sama selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada, kalau mau naik gunung nanti dulu, sajen dulu, Mbah, kok ada yang jawab sih di sini tadi ya? Saya minta izin mau naik gunung, tolong saya dijaga, tolong izinnya, tolong ininya. Ini adalah ucapan yang membawa pada kemurtad, karena meyakini keselamatan dan madarat ada pada selain Allah. Maka orang beriman minta perlindungan, ya, atau minta pertolongan dalam hal-hal yang sifatnya tidak dimampui oleh manusia, dimampui oleh makhluk. Ya, minta pertolongan supaya dia terselamatkan, minta keselamatan dunia akhirat, minta kesehatan dunia akhirat dan sebagainya. Maka itu semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintanya harus kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh. Maka dari itu hati-hati dalam doa-doa kita,
Harus betul-betul bersih dari unsur-unsur kesyirikan. Isti'anah, istighatsah tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu bisa mengakibatkan rusaknya tauhid, rusaknya iman apabila ada permintaan dan permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jenis yang pertama, yaitu kemurtadan yang terjadi karena ucapan. Ya. Kemudian yang kedua, ar-riddatu bil fi'li, perbuatan kemurtadan yang terjadi karena perbuatan. Bisa juga terjadi karena perbuatan. Kasujudi lis-sanami wasyajari wal hajari wal quburi wad dzabhi laha. Seperti sujud kepada berhala. Ya. Menghormati berhala. Ya. Nah, ini kemarin saya sentuh sedikit soal dolan ke candi-candi. Nah, orang beriman kok dolan ning candi ki meh apa to ya? Wisata, Ustaz. Waduh, kalau wisatanya kok ke candi, ke tempat-tempat berhala, itu tempat yang dimurkai Allah. Karena isinya ada patung-patung yang disembah. Patung nggak disembah saja dibenci oleh Allah. Ini yang rumahnya masih punya patung ini. Nah, kalau jenengan masih punya patung di rumah, Bapak Ibu sekalian, saya nasihatkan segera dibuang. Kenapa? Karena patung itu adalah bentuk makhluk hidup. Ya, itu menghindarkan, menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Karena apa? Karena kata Rasulullah, malaikat tidak masuk ke dalam ruangan atau rumah yang di situ ada patung. Malaikat itu pembawa rahmat Allah. Malaikat itu kalau dia hadir ke rumah kita, hadir ke tempat bersama dengan keluarga kita, hadir di majelis kita ini, itu dia membawa rahmatnya Allah. Lah kalau dia nggak mau hadir, nggak bisa masuk karena ngelihat loh kok ono patungi. Ya, wah nggak situ ah. Berarti kita tidak jadi mendapat rahmat Allah. Kalau nggak dapat rahmat Allah, dapat apa? Dapat laknat Allah. Karena rahmat adalah lawan kata laknat. Ya, makanya hati-hati dengan patung-patungan itu. Ya, apapun bentuk patungnya. Patung makhluk hidup itu yang dicela di dalam Islam, tidak boleh. Yang nggak disembah saja dibenci, apalagi kalau patung itu dibuat sebagai sarana untuk disembah. Di tempat-tempat peribadatan, tempat-tempat memang penyembahan patung, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, kalau tiba-tiba Anda datang ke sana, terus memberikan hormat atas nama toleransi. Ya, ben ketok toleran. Datang main, oh saya kan cuma wisata Ustadz. Nanti lewat di patung satunya, ngapunten. Amit Mbah. Ya. Apa itu? Itu namanya penghormatan kepada berhala. Lah wong kuwi watu kok. Oh, itu kan cuma batu. Kenapa nggak setiap lewat di batu amit Mbah, amit Mbah? Itu depan tuh banyak kerikil. Monggo setiap lewat amit Mbah, amit Mbah. Tiarani wong edan nak. Apa bedanya? Oh, itu batu. Itu adalah batu. Ya tidak boleh kemudian orang beriman membesar-besarkannya, tidak boleh. Maka sarana apapun yang dibuat kemudian dibesar-besarkan dari batu kayak dari apa ya, itu mengakibatkan bergesernya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim, penghormatan, pengagungan yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah, akhirnya terbelok kepada benda mati yang merupakan makhluk-makhluk Allah. Ya. Maka di situ terjadi syirik. Dan itu terjadi syirik adalah lawan kata daripada iman, lawan kata daripada tauhid. Dan kita sudah bahas ini kemarin ya, di beberapa majelis yang lalu sudah kita bahas bahayanya syirik. Maka bisa jadi terjadi murtad karena perbuatan. Ya.
Hati-hati ya jamaah sekalian ya. Kasujudi lisanami wasyajari, atau kepada pohon. Sama ini juga, pohon ini juga. Kalau ngelihat pohon rada ribun sithik ngono, wah iki ya sajeni gitu ya. Perapatan kok ketok kayak kecelakaan, sajeni gitu ya. Oh nyembah perapatan nih aku heran. Wal kuburi wadzabhi laha. Begitu juga di kuburan-kuburan. Nah ini, ya kadang di kuburan-kuburan juga menjadi sarana untuk syirik. Ya. Atau orang datang di situ kemudian menyembelih, berkurban kepada penjaga pohon, penjaga batu, penjaga gua. Nah gitu kan? Apa nanti? Kurbannya mintanya, oh ini nanti golek ke pitik ireng. Atau apa jenenge beleh ke apa gitu. Nah, itulah persembahan kepada selain Allah. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya, inna salati wa nusuki, dan penyembelihanku. Nusuk itu adalah penyembelihan. Ya. Ibadah-ibadahku. Kita menyembelih kurban di hari kurban, di hari raya kurban itu kita tujukan buat siapa? Allah. Hanya satu-satunya kepada Allah, dan itu syariat yang Allah turunkan sejak Ibrahim alaihissalam, yang diabadikan di dalam syariat Islam. Makanya setiap menyembelih itu harus menyebut bismillah. Ya, bismillahi Allahu akbar. Ya, kalau dia menyembelih sendiri, hada minni ya Allah, ini dariku ya, dan aku persembahkan untuk engkau. Begitu niatnya. Kalau nyembelihnya nggak pakai bismillah, bablas, kambingnya haram, nggak boleh dimakan. Apalagi kalau ini buat penjaga Gunung Lawu, waduh, ya tambah lagi, ya nggak boleh. Nyembelih di depan kuburan-kuburan, ini untuk Kiai Fulan yang meninggal, itu haram, itu syirik semua. Mengakibatkan hilangnya iman alias murtad. Ya, alias murtad. Yang ketiga, ar-riddatu bil i'tiqad. Kemurtadan yang terjadi karena keyakinan, keliru di dalam membangun keyakinan. Ka'tiqadi syariki lillah, seperti meyakini ada yang menyamai Allah. Nah ini. Ya kita tuh ya minta sama Allah, ya minta sama Allah, tapi juga sama minta sama penjaga gunung ini. Ya kita minta sama Allah, tapi ya jaga karo sing jaga perapatan iki ya njaluk to, mosok. Ini syirik. Keyakinan bahwa di sana ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarat, menyelamatkan dan mencelakakan, menjaga ataupun mengabaikan, ya. Terjadi takdir-takdir yang tidak ditentukan, atau ada penentu takdir-takdir selain daripada Allah, itu semua syirik. Keyakinan seperti itu membawa seseorang menjadi murtad. Ya, hati-hati. Ya, sehat dan sembuhnya seseorang dari siapa? Allah. Lah kenapa kok jenengan kok ke dokter? Ayo, ayo. Kenapa jenengan kok ke dokter? Ikhtiar. Ikhtiar. Berarti sebelum ke dokter sudah doa. Doanya apa, Bu? Saya biasa tinggi kalau ada di pondok, santri-santri rada tak keplek-keplek masalah ini. Kamu katanya sehat minta dari Allah, kenapa kamu minum obat? Wah, bingung santri ini. Nah terus gimana Ustaz? Apa kita nggak usah minum obat? Oh bablas kamu nggak minum obat. Ya, berikhtiar minta kesembuhan, mencari sebab terhadap takdir kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan dalam takdirnya bahwa obat itu membawa kesembuhan, dan kesembuhannya dari Allah. Wa idza maridtu
fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Makanya jenengan kalau ke dokter jangan yakin banget sama dokternya bahwasanya beliaulah yang menyembuhkan kita. Kalau sampai begitu, jenengan murtad bil i'tiqad. Hati-hati, ini dokter nih kadang-kadang ya bahaya gitu ya. Ya, buat orang yang awam. Maka yakinnya gimana? Apa nggak boleh ke dokter? Enggak, saya nggak bilang gitu. Boleh ke dokter, bahkan itu menjadi wajib sebagai bentuk ikhtiar mencari kesembuhan. Tetapi tidak boleh meyakini bahwa kesembuhan itu hanya dari beliau. Beliau menjadi penyebab ketika beliau menganalisa kita, oh sakit Anda ini, dengan ilmunya, dengan apa yang beliau pelajari, ya. Lalu beliau tahu obatnya biasanya kalau sakit ini dikasih bahan ini, maka Anda insya Allah akan terefek seperti ini, karena semua ketentuan-ketentuan ini pada obat-obat tersebut juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang kalau kepanasan mandi biar seger, badannya menjadi dingin. Kenapa? Karena dia tahu, dia berilmu bahwasanya air itu dingin dan mendinginkan badan. Dia berikhtiar. Airnya dingin itu dan mendinginkan badannya adalah merupakan ketentuan Allah. Yang penting jangan sampai meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan kita. Kalau sampai dalam hati keyakinannya itu obat yang menyembuhkan kita, maka itu bisa mengakibatkan kepada kemurtadan. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya. Keempat, ar-riddatu bisyakki, ya, murtad karena ragu-ragu. Ya, sebenarnya jenis keempat ini bisa dimasukkan dalam jenis ketiga, karena ini kaitannya dengan keyakinan. Ya. Ragu apa? Mathalan fi syai'in mimma sabaqa kaman syakka fi tahrimi syirki au tahrimi zina wal khamri. Seperti orang yang ragu terhadap haramnya zina, haramnya khamr. Jadi sesuatu yang sudah jelas-jelas di dalam syariat, kok dia ragu terhadap hal tersebut, itu bisa mengakibatkan pada murtad. Apa iya toh miras ki haram? Mosok toh haramu jane enak lho, kok mosok diharamke. Nah ini loh, itu jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr. Oh iya, tapi yo, nah itu loh, tapi yo-nya itu loh yang membuat akibatnya apa? Bisa menjadi imannya menjadi rusak. Hati-hati. Jadi sesuatu yang sudah jelas-jelas disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis bahwa ini halal dan ini haram, maka wajib untuk kita pegang bahwasanya ini halal dan ini haram. Kalau sesuatu yang di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak disebutkan ini halal atau ini haram, maka kita berijtihad. Para ulama berijtihad. Nah, ijtihad itu nanti ada rentetan ilmu yang mereka punya untuk kemudian mengambil suatu hukum, ini dimasukkan dalam haram, oh ini dimasukkan dalam halal. Dan itu tugasnya para ulama untuk berijtihad. Nah, kita nggak boleh sembarangan berijtihad. Makanya kenapa di dalam fikih, ya, kita disuruh kembali kepada madhab para ulama, ya, madhab Hanafi, ya, Hambali ataupun Maliki, kemudian Syafi'i, ya, kita kembali kepada madhab-madhab tersebut sebagai pegangan. Walaupun bukan sesuatu yang sifatnya wajib, tapi alangkah baiknya kalau kita mau cari betul-betul fikihnya itu biar betul-betul paten kembali kepada madhab. Silakan mau pilih madhab yang mana, 4 itu. Jangan madhab Ja'fari. Wah, apa Ustaz madhab Ja'fari? Syiah. Nah, kalau itu madhab, ya, madhabnya orang-orang Syiah yang aneh, ya, dan itu keluar dari madhab dan pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nggak mau madhab seperti itu, ya. Nah, makanya kita pegang madhab ini para ulama, nggak apa-apa. Salah satu daripada 4 madhab, Anda mau pilih yang mana silahkan. Anda yakin yang mana? Bismillah, saya kok lebih yakin mengikuti Hanafi, ya silahkan. Pelajari itu fikih Hanafi, amalkan. Ya, Syafi'i, ya sudah silahkan Anda menjadi Syafi'i, amalkan. Insya Allah itu semua adalah ya, madhab-madhab yang sudah benar. Supaya fikihnya jelas, tidak sembarangan. Ya. Tidak kemudian kita meragui apa yang dihalalkan oleh Allah
dan meragui apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ragu terhadap risalah Nabi, au syakkin fi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam au risalati ghairihi, atau ragu terhadap risalahnya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu apa tenan to, ono anu to, nggo risalah tenan to. Loh, Anda kok nggak percaya? Lah, aku ora ketemu langsung kok. Ya. Ya, dipelajari. Ini kan ada di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan tentang beliau, beliau menyampaikan risalah, Allah menyampaikan. Walah, Qur'ane dhewe aku ya ora percaya. Kalau ora percaya itu artinya murtad. Hati-hati, ya. Jadi keraguan terhadap hal-hal yang sudah paten di dalam dinul Islam mengakibatkan rusaknya Islam dan imannya seseorang alias menjadi murtad. Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut ada catatan yang harus saya sampaikan, jadi ini wajib. Nah, saya ngeri kalau ini nggak tersampaikan karena ini bisa berbahaya. Apakah semua orang yang terlibat kepada 4 hal tadi yang kita sebutkan, ucapan yang membawa kemurtadan, perbuatan yang membawa kemurtadan, keyakinan membawa kemurtadan, ataupun keraguan, itu tadi 4 ya, 4 jenis daripada kemurtadan itu tadi. Secara mutlak pokoknya kelakuan begitu berarti langsung murtad. Apakah begitu? Tidak, ya. Para ulama meletakkan ada 4 hal yang menghalangi seseorang dari terjerumus pada kemurtadan. Jadi kalau jenengan lihat orang kok tiba-tiba naruh sajen di perapatan, jangan langsung murtad, kafir, neraka. Jangan, ya. Itu bukan tugas kita. Jadi harus dilihat dahulu para ulama ketika berbicara tentang seorang itu apakah dihukumi murtad ataupun tidak, apabila melewati 4 ini. Yang pertama al-jahlu, kebodohan. Jadi kalau orang ini dia orang bodoh atau bukan? Dia orang yang tidak paham terhadap syariat. Kalau dia nggak tahu, karena ketidaktahuan dia melakukan perbuatan itu, maka tidak langsung dihukumi murtad. Loh, kenapa Anda kok ragu terhadap Nabi Muhammad? Loh, saya tuh nggak tahu. Mana nggak ada yang ngasih tahu sama saya, makanya saya ragu. Oh, berarti dia tidak langsung dihukumi murtad karena dia tidak tahu. Ya, orang yang tadi punya keyakinan sama pohon-pohonan, sama batu-batuan, sama apa? Kenapa Anda begini? Ini kan kemurtadan. Oh, apa iya toh? Saya nggak tahu kalau itu kemurtadan. Nah, berarti dia tidak kena hukum murtad. Oh, karena Anda tidak tahu, mudah-mudahan Anda masih sebagai orang Islam. Kalau orang tidak tahu itu obatnya apa? Dikasih tahu. Makanya kalau sudah dikasih tahu, ojo ngeyel. Ya. Kalau orang sekarang sudah dikasih tahu, ya, sudah dikasih tahu ini nggak boleh, ini haram, ini apa dan sebagainya. Ini loh dalilnya, ini loh Allah berfirman begini, ini loh Rasulullah bersabda begini. Ini syirik, jangan Anda lakukan. Terus bawaannya ngeyel. Wah, tapi ini kan sudah ajaran nenek moyang kami. Nah, ini ngeyel ini namanya. Kengeyelan inilah yang bisa mengakibatkan dia terjerumus pada kemurtadan. Ya. Ini yang pertama. Ya, syarat pertama yaitu orang itu bukan orang jahil. Dia melakukan perbuatannya bukan karena kejahilan, tapi dia sudah difahamkan. Kalau dia masih ngeyel dengan kefahamannya, maka hukum bisa jatuh pada orang tersebut. Tapi ingat, menjatuhkan hukum juga bukan tugas kita. Jadi kita ini yang ya, santri-santri ini yang belajar, orang awam yang awam-awam kayak kita saya sendiri juga masih nyantri ini, ya, itu bukan tugas kita untuk kemudian mengatakan si fulan murtad, si fulan murtad, si fulan murtad. Ilmu yang kita pelajari terus untuk apa Ustadz ini kita ngaji ini? Supaya kita terhindar. Ini yang paling penting buat diri kita sendiri, jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan kemurtadan. Ini yang paling penting. Bukan kita belajar ini bukan dalam rangka untuk menghubungi si fulan murtad, si fulan kafir, si fulan munafik, si fulan apa. Enggak, bukan untuk itu. Jaga dirimu sendiri. Ya, jaga hati kita sendiri, jaga iman kita sendiri.
supaya kita tahu. Makanya orang itu kalau belajar wudhu, lalu ustadznya nggak ngajari pembatal wudhu, sing salah ustadznya. Saya kalau ngajari iman, lalu saya nggak ngajari pembatal iman, yang salah ustadznya. Kenapa? Karena orang bisa jadi mengaku beriman, tapi di waktu yang bersamaan dia melakukan perbuatan pembatal iman. Sama, diajari wudhu, habis wudhu basbus ngentot, tapi dia merasa masih wudhu. Kenapa lah? Karena ustadznya nggak ngajari pembatal wudhu. Nah, ini bahaya. Makanya pembatal iman, pembatal wudhu itu harus diajarkan ketika belajar itu semua. Ya, baik. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, orang tidak dihukum murtad apabila dia muta'awil. Muta'awil itu artinya apa? Sepemahaman dia selama ini dia salah di dalam memahami. Ini sebenarnya masuk di dalam kategori kebodohan. Ya. Oh, tak kira nek iki rapopo. Lah, ini kan bukan termasuk anu. Ini kan saya tidak membesarkan pohon ini pada Allah. Ya saya sebenarnya tetap pada Allah, tapi juga sama pohon ini. Tapi sebenarnya atau patapi. Lah ini biasanya karena takwil. Nah ini jangan langsung dihukumi murtad. Ya, jangan langsung dihukumi murtad. Ya, dia terhalangi dari kemurtadan. Tugas kita adalah menasihatinya, mengingatkannya. Jangan, Pak, Bu, ini tidak boleh, difahamkan pelan-pelan sampai dia bersih dari pemahaman yang keliru. Ini syarat kedua. Apa tadi yang pertama? Jahil, ya. Yang kedua, takwil. Yang ketiga, al-ikrah. Ikrah itu artinya pemaksaan. Kalau Anda lihat tiba-tiba ada orang sujud sama berhala, langsung ada bilang, loh ini kan katanya orang Islam kok sujud berhala, murtad. Ya gitu. Ternyata di belakang dia ada orang bawa senjata sudah nodong sama dia. Ayo sujud sama berhala ini. Kalau kamu tidak mau sujud, tak tembak kepalamu. Lalu dia takut, terpaksa dia melakukan sujud. Orang ini tidak bisa dihukumi murtad. Ini terjadi kepada siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, ketika dipaksa untuk, ketika disiksa, pada saat itu Quraisy ya melakukan penyiksaan kepada umat Islam yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memaksa mereka untuk apa? Minta kepada atau sujud kepada berhala-berhala. Sehingga Ammar bin Yasir pada saat itu tidak kuat karena dia disiksanya tuh keras sekali. Dia diikat 4 kaki sama tangannya begitu, dipanggang, bawahnya dikasih bara. Ya, kalau kita di sini ngelihat kambing guling gitu ya. Kalau ini Ammar guling gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga beliau nggak kuat dengan itu sampai kemudian beliau apa? Karena terpaksa mengucapkan ya, minta pertolongan kepada Hubal, berhala Hubal namanya. Wahai Hubal, selamatkan aku. Karena dipaksa. Kalau kamu nggak nyebut Hubal, saya panggang kamu. Dia sudah nggak kuat nyebut itu. Lalu kemudian setelah dia selesai, disiksa dan sebagainya, Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain datang menyelamatkan. Ammar mengatakan, ya Rasulullah, saya telah murtad. Saya telah mengucapkan ucapan seperti ini. Saya sudah tidak ada gunanya di hadapan Allah begini. Lalu Rasulullah katakan, tidak, ya, tidak. Kalau engkau mengucapkan ucapan itu dalam keadaan terpaksa, sedangkan hatimu masih istiqamah dalam la ilaha illallah, maka engkau selamat. Nah ini, makanya kalau orang melakukan perbuatan kekufuran, melakukan perbuatan yang membawa apa atau perkataan atau apapun dalam kondisi dipaksa, maka tidak terhukum kafir ataupun murtad. Jadi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Yang keempat, khata, keliru, ya, karena ketidaktahuan, atau karena dia tahu tapi dia keliru di dalam melaksanakan perbuatannya. Semua kesalahan orang beriman melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya keliru, nggak sengaja ataupun karena dia melakukan perbuatan itu karena ketidaktahuannya atau dia nggak sengaja atau dan sebagainya, maka juga tidak boleh untuk dihukumi murtad. Ya, jadi ada 4 hal yang menghalangi seseorang dari dihukumi murtad.
Yang pertama karena bodoh, yang kedua karena takwil, yang ketiga karena dipaksa, yang keempat karena nggak sengaja. Ya, orang ngomong nih gojek, kemudian nggak sengaja dia mempermainkan, mencela Allah. Ya, bagaimana itu? Ya nggak sengaja, keluar itu nggak sengaja, bukan sengaja mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sengaja mempermainkan Allah, maka itu menjadi apa? Murtad. Tapi kalau nggak sengaja keluar, maka dia tidak dihukumi murtad. Tapi kalau seperti itu apa nggak harus taubat, Ustaz? Ya harus taubat, tetap harus bertaubat, harus minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap namanya orang keliru, orang salah, tetap kita itu tetap beristighfar, minta ampun sama Allah, dan jangan sampai terulang lagi. Ya, nah itu. Ya, jadi ada 4 hal yang menjadi dasar ataupun menjadi hal yang menghalangi seorang dihukumi murtad. Ini ngeri memang urusan murtad, dan ini ngeri. Kita merasa sedang beriman tapi ternyata kita imannya wis batal kan biyen-biyen. Banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak tahu. Dan ustadz kalau membahas seperti ini terus nanti diarani macam-macam. Ya, diarani kayak ustadznya keras, ekstrim, es krim, ya, mau meneh. Ya terserah, kalau bagi saya ini ilmu saya wajib sampaikan, dan ini justru menjadi penting sekali untuk menyelamatkan keimanan. Ya, supaya jamaah berhati-hati, ya, berhati-hati terhadap ternyata bisa toh, iman tuh bisa batal ya, bisa batal dengan perkataan, bisa batal dengan perbuatan, bisa batal dengan keyakinan yang keliru tadi itu, keyakinan yang salah terhadap Allah. Nggak boleh kita meyakini sesuatu yang buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meyakini bahwasanya syariat Allah ini memberatkan hidup saya, kita bisa murtad. Syariat ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberatkan Anda, enggak. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan untuk ikhraj, membuat haraj, berat bagi kehidupan manusia, enggak. Justru Islam ini hadir sebagai nikmat. Syariat ini hadir sebagai nikmat yang mengantarkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang maslahat. Kalau manusia ini tidak ditentukan dengan syariat Allah, maka dia akan menjadi brutal dan berbuat kerusakan, dan wallahu alam kita masih hidup atau enggak. Kalau nggak ada aturan, saya pernah baca sebuah artikel, ada seorang perempuan, Bu, dia pegiat seni, dia melakukan tes, apa istilahnya, eksperimen, sosial eksperimen istilahnya itu ya, sosial ya, eksperimen sosial. Dia mengatakan saya akan berdiri selama 6 jam dan semua orang boleh melakukan apa saja kepada saya. Tidak ada aturan hukum dan saya tidak akan menuntut Anda mau melakukan apapun pada saya. Dan di depannya disiapi meja, di situ ada peso, ada pistol, ada kapak, ada palu, ada roti, ada macam-macam pokoknya. Hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk. Lalu dia katakan pada orang, silakan. Dimulai dari jam 1 sampai jam 6. Udah sampai jam 1 sampai jam 6 dia duduk di belakang meja itu. Dan ternyata ya, hanya dalam 6 jam dia diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang sangat buruk. Lalu dia berkesimpulan manusia ini kalau nggak ada aturan yang mengatur, itu lebih kejam dari binatang. Ya, jauh lebih kejam dari binatang. Binatang itu kalau jenengan diem saja, kalau dia nggak lapar loh ya nggak dijauhin jenengan. Kalau nggak percaya coba aja di sebelahnya harimau. Nah, tapi jangan harimau lapar, Bu, ya. Kalau harimau yang kenyang. Tapi mau tahu lapar sama kenyang, ditanyai dulu. Jenengan kenyang buatan gitu ya. Betul, binatang itu dia kalau nggak lapar dia nggak macam-macam, ya kan? Buaya, kalau dia kenyangnya dia diem saja. Anda mau di sebelahnya dia diem saja. Coba aja kalau nggak percaya. Jangan buaya darat, Bu. Kalau buaya darat beda lagi gitu ya. Buaya darat, buaya air aja gitu ya. Jadi kalau manusia tidak ada aturan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan Islam, isinya syariat, isinya ketentuan-ketentuan, isinya bimbingan-bimbingan. Allah sebut dengan apa?
wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Artinya dengan adanya Islam ini, nikmat hidup kita ini. Nilai-nilai kebaikan itu terjaga sehingga manusia diberikan kepada mereka pemahaman bahwasanya oh kita hidup harusnya begini, harus jaga aturan kita, jangan sembarangan melakukan begini, yang perbuatan begitu tidak boleh, yang perbuatan begini yang baik, diajarkan mana baik dan mana buruk sehingga kehidupan kita maslahat. Ya, kehidupan kita maslahat. Kalau manusia hidup tanpa aturan, pasti mereka akan berbuat sesukanya. Dan manusia, makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi akal, di mana dia bisa mengembangkan. Kalau dia baik, dia akan kembangkan kebaikan. Tapi kalau nggak ada aturan, maka dia akan mengembangkan syahwat dan hawa nafsunya. Bagaimana dia menyalurkan syahwat dan hawa nafsunya dengan cara akal yang dia punya. Dia kembangkan dengan cara teknologi yang macam-macam itu untuk melayani syahwat dan hawa nafsunya. Maka rusaklah, ya, rusaklah. Maka dari itu Islam ini adalah kenikmatan. Ya, maka jangan sampai kita salah di dalam meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan juga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian terakhir, ya, saya minta 5 menit saja tambahan dari jamnya ini sudah habis. Adalah terus bagaimana Ustaz orang kalau dia sudah jatuh murtad, ya, apa yang harus dilakukan kepada orang seperti itu? Yang pertama adalah dia kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kalau dia sudah jatuh murtad berarti kan imannya udah batal, ya. Atau orang sengaja pindah agama, nah itu lebih lagi, itu jelas-jelas ya, pindah agama terus mau balik lagi ke dalam Islam. Yang pertama dia harus mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Dan ada sedikit catatan di sini jamaah sekalian bahwa kalimat syahadat itu memang harus dipahami benar. Harus dipahami benar dan itu mendalam supaya betul-betul bisa kita resapi di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekadar ucapan di lisan, tetapi juga ilmu yang kita pahami akan meresapkan kalimat tersebut ke dalam jiwa kita sehingga kita betul-betul berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi orang kalau murtad mau kembali, yang pertama dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, dia juga mengikrarkan diri untuk kembali ke dalam dinul Islam. Ya, mengikrarkan bahwa saya menyatakan saya kembali kepada dinul Islam kembali. Ya. Kemudian kalau dia murtad gara-gara dia mencela bagian daripada syariat, tadi umpamanya dia mencela sholat, umpamanya sholat gini, ya dielek-elek sama dia, ya. Maka kalau dia sudah paham dan dia mau kembali, setelah dia bersyahadat kembali, maka dia harus mengucapkan kembali, dia harus menarik pemahaman itu dari dalam dirinya. Jangan sampai dia masih punya pemahaman mencela sholat tadi itu, meremehkan ibadah sholat atau bagian-bagian dari syariat yang lain. Ya, kalau sampai dia masih ada anggapan peremehan itu masih ada, berarti dia belum taubat dari perbuatan dosa yang mengakibatkan dia murtad tadi itu. Artinya dia masih berada pada dosa tersebut, sehingga kembalinya dia ke dalam dinul Islam itu wallahu a'lam bishawab bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Jadi nggak sembarangan memang urusan ini, ya. Jadi yang utama tadi syahadat, kemudian mengikrarkan diri kembali, kemudian yang ketiga apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang membawa dia kepada kemurtadan. Kemudian yang keempat, tapi ini masalah yang keempat ini ikhtilaf di kalangan ulama, sebagian mereka mewajibkan, sebagian tidak mewajibkan. Apa? Mandi besar. Mandi besar, yaitu mandi yang menandai dia bersuci dari dosa-dosanya dan masuk ke dalam dinul Islam, ya. Untuk orang murtad khilaf, sebagian ulama mewajibkan, sebagian tidak. Tapi kalau untuk orang yang baru masuk Islam, syibh ittifaq di kalangan ulama mewajibkan mereka untuk mandi besar, ya, yaitu masuk ke dalam dinul Islam. Nah, ini yang harus dilakukan terhadap orang-orang murtad.
Ya, nah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan murtad ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadikan kita waspada terhadap garis merah yang ada pada iman kita. Ya, garis merah yang ada pada iman kita. Hati-hati terhadap celaan terhadap syariat Allah. Hati-hati terhadap keyakinan yang sembarangan terhadap Allah. Ya, hati-hati terhadap keraguan-keraguan yang muncul, karena syaitan ini suka bermain kepada kita, memasukkan, membisikkan kepada kita keraguan. Ya, kowe umroh iki ngopo entek-entek duit cuma umroh tok, dolan rono mulih meneh, mending go. Itu apa manfaatnya umroh? Kadang orang berpikir begitu kan. Makanya yakin saja bahwasanya Allah, Rasulnya mengajarkan kita beribadah umroh adalah bagian dari ibadah, bagian dari takarrub kita kepada Allah. Oh, ning kono muter-muter Ka'bah, kemudian rebutan nyium Hajar Aswad, terus bolak-balik sofa marwah, apa? Ibadah apa itu? Ragu. Itu bisa mengakibatkan kepada rusaknya iman. Hati-hati. Ya, Allah dan Rasulnya mengajarkan demikian, kelas kita yakini itulah iman kita kepada Allah dan Rasul. Dan semua pasti membawa kebaikan kepada jiwa kita, membawa kebaikan kepada diri kita. Harus yakin. Ya, hati-hati ya, supaya kita semua terhindar dari hal ini semua, dan kita pelajari ini sekali lagi dalam rangka untuk menghindarkan diri, bukan dalam rangka untuk menghukumi orang lain. Sekali lagi saya ingatkan, bukan dalam rangka untuk menghukumi orang lain. Tidak boleh sembarangan ya Bapak Ibu sekalian menuding orang sebagai murtad dan sebagainya. Ya, kalau di dalam sebuah negara Islam, ya, yang boleh memvonis seorang itu telah murtad ataupun tidak murtad adalah hakim. Hakim ini adalah harus orang alim. Dia harus paham benar tentang hukum-hukum Islam. Jadi hakim Islam itu nggak sembarang hakim. Ya, hakim negara kita saja nggak sembarang harusnya. Ya, tapi dia menjadi hakim, dia harus seorang yang alim, berilmu. Ya, dan dia harus amanah terhadap ilmunya. Ketika dia melihat bahwa si fulan ini sudah murtad dan dia harus dihukum, dia harus ditegakkan kepada dia hukum Islam. Dan orang murtad di dalam dinul Islam hukumannya diapakan? Dihukum mati. Dihukum mati. Makanya hakim di dalam pemerintahan Islam, mahkamah Islam itu, kalau ada orang melakukan perbuatan kemurtadan, diingatkan, masih ngeyel, dibawa, ditangkap, dimasukkan dalam penjara, lalu kemudian diingatkan, di situ dinasihati oleh orang-orang yang berkompeten untuk menasihati dia, dibiarkan 3 hari untuk berpikir, gimana kamu masih mau tetap seperti yang kamu yakini? Masih tetap mau murtad? Ya, kalau dia bilang saya yakin pada kemurtadan saya, ya sudah, besok dia dihukum mati. Nah, boleh. Orang kalau sudah sabda Rasulullah, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia. Itu hukum Islam. Ya, makanya orang mau masuk Islam juga nggak boleh. Cuma gara-gara supermi itu nggak boleh. Itu bukan kita banget. Kita dakwah ke orang itu dipahamkan dengan Islam, dipahamkan. Bagaimana Islam? Kamu paham, sudah yakin, sudah betul, mantap dengan keyakinan kamu? Ya, saya mantap. Betul nih, betul. Dikasih ilmunya, oke, baru ayo masuk ke dalam dinul Islam. Nah, begitu. Jadi nggak bolak-balik ya, sore tempe ya, bolak-balik seperti itu, enggak. Islam enggak. Agama ini bukan untuk main-main, ya. Bukan untuk main-main. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keimanan kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa adinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min al 'amali ma tarda wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa quwwatina abada ma ahyaytana waj'alhu al waritha minna wa la taj'al ad dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.